Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nisma, dosen Stikes Pontianak dari program studi Diploma 3 Keperawatan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas dengan metode DIA, Delivery Instruction and Assessment. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampu yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Keperawatan Stikes Pontianak. Mata kuliah keperawatan maternitas dengan bobot SKS 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktikum diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan capaian pembelajaran. Adapun CPAL dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring, kode etik profesi. Kemudian ada pun CPMK dalam mata kuliah ini ada 12 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu hamil, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan ibu intranatal, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan bayi baru lahir, kemudian mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postnatal, mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan reproduksi, serta mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan keluarga dan kesehatan reproduksi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis dan patologis, kemudian konsep asuhan keperawatan intranatal skala 1, 2, 3, dan 4, praktikum asuhan keperawatan intranatal skala 1, 2, 3, dan 4, konsep asuhan keperawatan baru lahir, praktikum asuhan keperawatan bayi baru lahir, evidence based practice dalam keperawatan maternitas, konsep keluarga berencana, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, dan terakhir praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan reproduksi. Adapun referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah ini ya terdapat beberapa referensi dari buku teks, kemudian maupun buku online yang dapat diakses mahasiswa dan sudah tertera dalam RPS. Kemudian ada terdapat referensi pendukung berupa video ya, kemudian jurnal-jurnal yang juga sudah dicantumkan di RPS. Mata kuliah keperawatan maternitas ini dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu case study, pembelajaran kolaboratif, penugasan individu dan penugasan kelompok melalui LSM, dan demonstrasi dan praktikum yang dilakukan di laboratorium. Pembelajaran perawatan maternitas ini dilakukan kurang lebih 16 pekan, di mana dibutuhkan 11 PS dan dibutuhkan 11 kelas.
Metode pembelajaran yang digunakan tergantung pada bahan kajian dan materi yang akan disampaikan saat pembelajaran. Khusus untuk bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan tools web baru seperti Zoom dan Google Meet in Browser. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui workshop atau forum diskusi LMS untuk memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi rehabilitasi secara mandiri maupun kelompok. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini, penugasan 20%, kemudian UTS 25%, UAS 25%, dan ujian praktikum sebesar 30%. Berikut video pengajaran dan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Kita mulai, kemudian kita baca doa. Siapa yang pimpin doanya? Oke, silakan Adil. Sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Ya teman-teman, kemarin masih ingat nggak pembelajaran kita? Ya, ini adalah materi yang ketiga ya di pertemuan ketiga. Ya, sebelumnya kita belajar tentang perspektif ya Islam ya. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang keperawatan maternitas teman-teman ya, tentang kehamilan begitu ya. Kemudian filsafat tentang keperawatan maternitas. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang asuhan keperawatan. Apa itu, seperti apa ya? Jadi teman-teman akan menjadi seorang perawat di mana teman-teman akan memberikan asuhan kepada ibu hamil ya, teman-teman ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah kalian belajar ya, teman-temannya diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan antenatal meliputi pengkajian. Nanti di mana pengkajian itu ada yang namanya anamnesis ya teman-teman ya, kemudian pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kemudian nanti diagnosis keperawatan ya, rencana keperawatan, implementasi keperawatan, kemudian ada evaluasi. Nah, kita akan belajar semua ini. Mau ya jadi perawat yang profesional? Mau ya, makanya kita harus belajar tentang keperawatan ya, atau asuhan keperawatan kehamilan ya teman-teman ya. Nah, ada namanya trimester. Ini sangat berpengaruh nanti terkait dengan ANC, pelayanan kesehatannya ya, pelayanan ibu hamilnya. Nah, di sini trimester harus teman-teman bedakan, ada trimester pertama, 2 dan 3. Trimester pertama itu di usia kehamilan 1 sampai 12 minggu ya. Trimester kedua dia 13 sampai dengan 28 minggu. Trimester ketiga 20 ya 9 sampai dengan ya 42 minggu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut cara ya teman-teman sekarang ke antenatal care-nya, keasuhannya seperti apa. Karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana bagaimana pengkajian pada ibunya ya, anamnesis teman-teman. Nah, antenatal care ini tujuannya ya teman-teman, kita definisinya dulu adalah pelayanan kesehatan diberikan pada ibu hamil selama masa kehamilan. Tujuannya apa? Untuk memantau ya kesehatan ibu dan janin. Jadi yang dipantau itu tidak hanya kesehatan janinnya saja, tetapi juga ibunya. Dua-duanya harus kita pantau ya. Nah, dari ya ANC ini kita akan lihat ada nggak sih komplikasi? Ya, ada nggak sih tanda-tanda komplikasi gitu ya? Kalau ada ya berarti nah itu bisa menurunkan tingkat kesakitan dan kematiannya si ibu. Kalau terdeteksi, kalau tidak terdeteksi gimana? Itu akan berbahaya teman-teman ya. Pernah ya dengar ya, jadi ada seorang ibu mau melahirkan datang ke puskesmas, ya, kemudian ternyata terjadi perdarahan, gitu ya. Ditanya, ibu pernah nggak datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan? Tidak pernah ibu, ya. Kemudian ditanya, ibu dari mana ini? Tadi dukun, dibantu oleh dukun, ya terjadi perdarahan, kemudian baru dibawa ke rumah
sakit. Kita nggak punya data ibunya, nggak punya riwayatnya. Gimana ya? Apakah bayinya sungsang? Kita nggak tahu ya. Apakah jalan lahirnya tertutup? Kita nggak tahu karena ibunya nggak pernah melakukan pemeriksaan. Gitu ya teman-teman. Bahaya nggak kalau kayak gitu? Iya, bahaya teman-teman ya. Nah, itu bisa meningkatkan kematian ibu. Apalagi perdarahan adalah nomor 1 ya tantangannya teman-temannya, karena kebanyakan ibu yang melahirkan dengan perdarahan itu adalah penyumbang angka nomor 1 kematian ibu hamil. Oke, ini ya. Nah, terkait dengan pengkajian subjektif teman-teman, ini ada ya riwayat Menars dan HPHT. HPHT itu sangat penting teman-teman ketahui. Karena kenapa? Kita mau hitung HPL. Nah, sekarang kita belajar tentang HPL, teman-teman ya. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Jadi kalau ditanya, Bu, ini HPHT-nya tanggal sekian, lahirnya kapan ya, Bu ya, gitu ya. Nah, kalian maunya berapa nih? Misalnya nih tanggal HPHT-nya tanggal berapa sekarang? 8. Ya, jadi saya ajarkan dulu rumusnya ya. Di sini ada rumus ya. HPL. Nah, rumusnya ini teman-teman. Rumus pertama ya. HPL rumus pertama ini adalah tambah 7 untuk hari. Terus kurang 3 ya untuk bulan. Dan tambah 1 untuk tahun. Nah, gini ya. Dan yang perlu ya kalian tanyakan ya teman-teman, kalian kaji adalah HPHT-nya. Nah, dia HPH itu hari pertama, haid, terakhir. Jadi kayak kalian tanya, Ibu terakhir kapan HPHT-nya? Haidnya kapan terakhir? Kapan? 8. Tanggal berapa? Oke, tanggal 8 Juli. Nah, 2025. Ini ya teman-teman ya. Kalian harus tahu hari pertama itu adalah hari dia pertama kali haid. Misalnya nih, dia haidnya hari ke-8. Oh, itu pertama ya. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima enggak ya, bukannya itu ya. Terakhir misalnya berhenti haidnya di tanggal 12, bukan di 12, tetapi di hari pertama dia haid ya. Nah, ini teman-teman, kalian masukkan ke dalam sini. Ingat ya. Nah, ini ya kalian tinggal tambah ya 8. Ini bulan berapa? Juli bulan berapa? Bulan 7. Kemudian 2002. Nah, gini. 7 tambah 8 berapa? 15 ya. 3 kurang 7? Tambah, bukan tambah ya. Ya, 5 ya. Berapa? 4. Oh, 4 ya. Sekarang 2025, kalian tambah 1. 2026. Artinya nih ya. Hari perkiraan lahirnya, bayinya akan lahir kapan? Tanggal 15 bulan 4 tahun 2026. Gitu ya? Gampang? Gampang ya teman-teman ya. Oke, paham? Paham ya. Oke, sangat gampang kan? Nah, ini ya terkait pengkajian subjektifnya teman-teman ya. Ini keluhannya, karena keluhan itu beda-beda. Trimester pertama beda, kedua 2 dan 3 itu berbeda. Nah, kalian nanti sesuaikan aja ya terkait dengan pengkajiannya ya. Keluhannya ibu apa ya? Kalau keluhan di trimester ketiga, biasanya kebanyakan keluhannya adalah sering kencing, kebangun ya, sering kencing ya, kayak gitu ya. Jadi bolak-balik, malam-malam suka bolak-balik WC gitu kan. Nah, karena kenapa? Kandung kemihnya ya tertekan. Perutnya semakin besar, kandung kemihnya tertekan. Ya, makanya dia sering berkemih gitu teman-teman ya. Oke, ini bayinya ya teman-teman ya. Pemeriksaan Leopold ya, ada 4 langkah. Langkah pertama, kita akan melihat bagian fundus. Bagian fundus itu adalah bagian paling atas ini, teman-teman ya. Nah, bagian atas itu apa sih? Bokongnya kah? Kepalanya kah? Ya? Atau dia lintang? Kalau lintang berarti bukan bokong ataupun kepala. Ya. Kalau misalnya ya teman-teman ya. Oke, bentar. Ini ada Leopold
Nah, di sini akan kita lihat tinggi fundus uteri, ya, di mana nanti akan kita menghitung ya berapa tafsiran berat janin, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada level 2 ya. Kita ingin tahu ya bagian sisi kanan dan kiri ya itu apakah dia punggung si janin ataukah dia bagian ekstremitas si janin ya, teman-teman ya. Nah, kenapa? Kita akan menentukan yang namanya, teman-teman, bagian sini. Kita akan mencari punggung si janin. Punggung, teman-teman ya, bagian sini ya. Kenapa? Itu ya menentukan letak puntum maksimum, di mana nanti kita akan mendengarkan DJJ. DJJ adalah denyut jantung janin ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan, kita harus menentukan punggung janin itu di mana. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada perhitungan, satu kali lagi kita menghitung ya. TFU kurang N kali 5. N-nya itu adalah ya 11, 12, 13. 13 kalau dia belum masuk pintu panggul ya. 12 kalau dia di atas spina ischiadica, kemudian 11 kalau dia sudah di bawah spina ischiadica. Sekarang soalnya, kalau kita ketemu ya teman-teman ya, TBJ. TBJ-nya ya, TFU-nya berapa? Misalnya 32. Kemudian N-nya berapa? Karena dia sudah turun di kepalanya sudah turun di spina ischiadica, berarti dia 11 ya. Kemudian dikali 1,5. Nah, sekarang 32 kurang 11 berapa? 21 ya. Kemudian dikali 1,5. Berapa? 3, 2, 5. Berapa? 3, 2? Ya enggak? Ini maksudnya adalah dalam gram. Gram ya. Ini koma. Berarti berapa? 3,255 gram. Artinya 3,2 kilo. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang bingung? Bingung. Nanti kalian tinggal lihat aja di situ. 11 atau 12, 13 ya. Nanti ada soalnya ya. Ini saya hapus dulu ya. Kita langsung ke latihan kasus ya. Kalau bingung nanti silahkan ditanya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah alat-alat teman-teman ya, alat-alat untuk mendengarkan detak jantung janin. Ini namanya CTG, kardiotopografi teman-teman, kemudian ini linek, kemudian ini Doppler. Cara penggunaannya berbeda-beda. Kalau ini ada monitornya, kalau ini kita tempelkan di telinga, ya, di telinga dan perut ibunya. Kalau yang ini tinggal alatnya kita hidupkan, ada yang digital, ada yang manual. Ke digital tuh kelihatan ininya ya, angkanya. Dihitung selama 1 menit, kemudian keluar angkanya. Nah ini dia hanya kita cukup hidupkan, kemudian ditempelkan. Di mana tadi? Di puntum maksimum bagian punggung. Ya teman-teman ya, ingat ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita latihan soal. Seorang ibu usia 28 tahun, G1, P0A0 memeriksakan kehamilannya di rumah sakit A. Usia kehamilan 38 minggu, ibu mengatakan tidak mengalami keluhan, ya berarti normal, nggak ada keluhan apa-apa nih ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan DJJ 140 per menit, normal DJJ-nya, kemudian TFU-nya di 28 cm, bagian terendah janin belum masuk panggul. Ingat ya teman-teman ya, berapa? 13. 11 apa 13? Belum masuk panggul. Dia masih di atas spina ischiadica. Berarti 13 ya N-nya ya teman-teman ya. Kemudian berdasarkan kasus di atas perawat perlu mengetahui tafsiran berat janin TBJ-nya. Oke, sekarang hitung TBJ-nya. Siapa yang mau menghitung? Oke, Ririn, silahkan Ririn.
TBJ, tafsiran berat janin ya teman-teman ya. Jadi sebelum bayinya lahir itu kita bisa menafsirkan nih janinnya itu besarnya berapa. Nah dengan begitu kita bisa tahu, oh ini ternyata bayinya ini berat badannya normal sesuai dengan usia kehamilan ibunya. Ya. Oke, berapa jawabannya? 2,325 gram teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya A ya. Oke, benar ya teman-teman ya. Ririn, tepuk tangan untuk Ririn. Ya, kita beri puas ya. Oke, sudah bisa semuanya? Ada yang masih bingung? Sudah ya? Sudah, oke ya. Ini sudah selesai, thank you teman-teman. Nah, sekarang kita sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Sudah? Oke, silahkan. Apakah tadi kan dijelaskan Ibu ya, ada yang usia hamil itu 42 minggu kan Bu ya? Kalau lebih dari itu kan membahayakan kan? Nah, apakah pola hidup seorang ibu yang mengandung itu, ibu hamil tersebut mempengaruhi Bu lama cepatnya bayi tersebut lahir? Oke, jadi banyak pertanyaannya. Sebelumnya saya beri apresiasi dulu ya, pertanyaannya bagus ya. Oke, kalau tadi kita sampaikan adalah 42 minggu ya adalah usia matur teman-teman ya. Nah, atau disebut dengan ateram. Kalau lebih dari itu serotinus ya. Polanya seperti apa ya? Itu berbeda-beda. Ketika kita bilang ibu ini beda, ibu itu beda, ibu ini beda ya. Itu ya adalah ketidakpastian sebenarnya. Karena setiap ibu itu akan berbeda ya. Yang tadinya ibunya datang ANC datang ya rutin ya. Kemudian ibunya datang ya tiba-tiba padahal sebenarnya dia ini dia tidak ada yang namanya kesulitan saat persalinan. Tanda-tandanya juga normal semuanya. Tiba-tiba ketika dia bersalin teman-teman, apa yang terjadi? Pembukaannya tidak ada. Semua tahu pembukaan itu apa? Ya, harusnya pembukaan dari 1 sampai dengan 10. Ya. Nah, normalnya setiap jam itu adalah pembukaan 1 cm. Tapi ternyata sudah 24 jam ibunya masih 4. Nah, gitu ya. Padahal sebelumnya normal. Artinya kondisi-kondisi ini tidak bisa dipastikan. Teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian kontraksi. Nah, kontraksi ini ya itu dia berbeda. Dari ibu 1, ibu 2, ibu 3 bisa merasakan kontraksi itu di awal, bisa merasakan kontraksi di ateram, bisa tidak merasakan kontraksi di ateram. Ya, jadi polanya seperti apa? Makanya kita harus melakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, kita akan memberikan intervensi di mana kita harus berikan dia obat ya pengobatan atau intervensi diberikan obat ya untuk merangsang kontraksi. Nah, makanya harus diberikan intervensi gitu ya. Nah, kalau kita bilang apakah dari makanannya, apakah dari faktor genetik? Tidak, teman-teman ya. Bukan genetik, itu bukan genetik ya. Nah, tapi kalau riwayat persalinan sebelumnya itu bisa jadi. Ya. Karena kenapa? Ibu yang kemarin komplikasi bisa jadi di kehamilan berikutnya itu kemungkinan besar dia mengalami komplikasi juga. Tapi adakah yang tidak komplikasi setelahnya? Ada juga, ya. Jadi tidak bisa kita samakan ibu yang 1, 2 dan 3 karena kondisinya ibu itu beda, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, si Ririn sama si ini bisa jadi beda ya, walaupun sama-sama perempuan, kan beda. Pola menstruasinya juga berbeda gitu kan. Nah gitu ya, pola makannya walaupun sama ya, tapi tingkat stresnya ternyata berbeda. Berarti banyak faktor untuk mempengaruhi ya, dia ini bisa serotinus atau tidak ya. Tapi yang utama kita lakukan adalah memberikan segera intervensi jika ada tanda-tanda komplikasi gitu ya. Nah, paham sampai sini? Oke, bagus pertanyaannya ya, Ririn ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman ya, nanti akan ada tugas teman-teman di LSM. Kalian silahkan buka aja ya, siap ya, atau Adlink. Nah nanti di situ ada tugas ya, yang silahkan kalian kerjakan teman-teman ya. Itu ya hanya contoh kasus ya, silahkan kalian jawab ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan ngebahas tentang asuhan keperawatan yang patologis. Kalau kita belajar tentang yang fisiologis tadi ya, minggu depan kita belajar tentang patologis ya, dan nanti kalian ketemu deh ya yang seperti apa serotinus. Kemudian ada nanti kalian ketemu ibu yang mengalami yang namanya
plasenta previa. Apa itu? Nah, kalian akan belajar itu. Ada ternyata di mana si ibu ini ya, dia tertutup jalan lahirnya. Oleh apa? Oleh yang namanya plasenta. Ya, padahal plasenta itu kan adalah bagian utama kan? Nah, pada kehamilan. Tapi ternyata plasenta bisa menutup jalan lahir ya, sehingga bayi ini tidak bisa keluar. Nah, gimana dong kalau kayak gitu ya kondisinya? Dan itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya ibu tidak pernah AID. Ya. Dipaksa keluar ya, ngeden terus ya, tapi ternyata jalan lahirnya tertutup. Ya. Kebayang kalau jalan itu ditutup ya, terus kemudian ada gempa kalian mau keluar? Nggak bisa kan teman-teman ya. Nah, mau gimana pun caranya ya, kalau terkunci nggak bisa keluar. Ya. Nah, harus dibuka dulu pintunya ya teman-teman ya, baru bisa keluar jadinya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis atau doa penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali teman-teman ya. Waalaikumsalam.